Masih ingat dengan catatan si Roy? Sebagai dukungan kamu terhadap channel ini, silakan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Hai, kali ini kita ada di segmen CSR Cerpen, di mana aku akan membacakan dan menceritakan cerita-cerita pendek pengalaman horor kalian yang sudah kalian kirimkan melalui DM ataupun email. Dan kita langsung aja ya. Yang pertama, kisah dari Ayani 1. Kejadian ini waktu tahun 2016 di kolam renang di Semarang. Aku sama kembaranku dan pacarku ke kolam renang pukul 4:30 sore dan cuaca cerah hari itu. Waktu jam 5:30 sudah mulai azan maghrib, aku buru-buru keluar dari kolam renang dan mandi. Dan di situ waktu mau ke arah kamar mandi perempuan, ada angin kenceng banget, padahal langit cerah dan tiba-tiba mendung. Terus, waktu aku sampai di kamar mandi, aku sama kembaranku doang tuh yang mandi dan bilas-bilas. Emang kebetulan aku kesana waktu weekday dan hari Kamis dan jam sore. Jadi emang sengaja kita ambil waktu sepi aja. Aku sama kembaranku kamar mandinya sebelahan karena sepi. Nah, waktu aku keramas, pintu kamar mandiku ada yang buka lebar banget dan spontan aku teriak, "Siapa ya?" Dan gak ada siapa-siapa di situ. Tapi itu kamar mandinya aku kunci beneran dan bukan kamar mandi yang jelek gitu. Terus aku mikir, mungkin ada orang kali ya. Sampai di rumah kebetulan aku lagi datang bulan dan belum mandi wajib. Kebetulan di malam itu aku tidur bertiga sama kembaranku dan ibuku. Karena habis ngobrol-ngobrol, terus sekalian tidur bareng. Dan malam jam 2 atau 3, kita berdua kebangun karena ibu kayak gelisah ngeliat sesuatu di tangga. Aku yang capek dan ngantuk, cuek aja. Dan kebetulan aku yang tidurnya posisinya di pojok dekat jendela. Nah, 1 menit setelah bangun, aku mimpi ditemplokin perempuan, badan dan matanya gede banget, meluk aku gitu. Terus kukunya panjang mau nusuk leherku, dan otomatis aku teriak. Ibu dan kembaranku bangun. Dan aku mikir, oh cuma mimpi. Pagi-pagi aku bangun ngerasa sakit di leherku kayak perih-perih gitu. Waktu aku berangkat sekolah, kebetulan aku terus megangin leher karena perih. Dan pacarku lihat, kok lehermu kayak luka bolong-bolong kecil gitu? Terus melepuh. Aku ingat-ingat, kenapa bisa gini? Waktu aku di kelas, aku ngelamunin dan ingat mimpiku. Aku dipeluk Kunti, erat banget, dan kukunya mau nusukin ke leherku. Terus aku bangun pagi-pagi, jadi memar gini. Sorenya ibuku punya firasat buruk, terus manggil ustadz di rumah. Kebetulan, aku langsung bilang kalau leherku kayak luka habis ditusuk. Jadi kebentuk kayak 2 lubang memar. Ibuku langsung panik dan menyuruh ustadz yang dipercaya keluargaku segera datang sebelum maghrib. Sesampainya beliau ke rumah, aku yang belum cerita habis dari kolam renang dan lain-lain, dia udah tahu sendiri dan menyuruh aku baca doa. Sedangkan dia bilang ke ibu kalau si Kunti ada di kamar kosong di atas. Lalu dia membaca doa dan menarik si Kunti dan dia datang persis kayak di mimpiku. Badannya tinggi, besar, matanya hitam, gede, terus mencoba menghampiriku. Padahal di situ ada ibu dan kembaranku. Orang pintar itu bilang kalau energinya negatif dan kuat, sehingga bisa saja dia mengambil jiwa orang yang diincarnya. Tapi alhamdulillah si Kunti langsung dimasukkan ke dalam botol kosong dan segera dilarung ke laut. Dan luka di leherku besok paginya hilang tanpa bekas. Ini aneh banget sih.
Intinya, kenapa aku bisa diikutin Kunti jahat? Jadi aku dalam keadaan capek dan lagi gak sholat. Jadi dia ada kesempatan untuk menyerang. Jadi dimanapun kita, habis pergi, lebih baik cuci tangan atau muka, sekalian sholat. Bagi yang muslim, dan baca doa sebelum tidur. Aku sampai gak bisa berkata-kata sih, ceritanya sampai kayak gitu banget ya. Dan terima kasih banyak karena kamu sudah mau men-share cerita kamu ke YouTube channel Catatan Si Roy. Terus kita baca cerita selanjutnya ya. Selanjutnya dari Imron Sableng. Jadi gini teh ceritanya. Waktu aku nyariin kakakku malam-malam, aku nggak sengaja ketemu mbak-mbak pakai dress warna putih dengan rambut yang menutupi muka, kakinya mengayun-ngayun. Dia duduk sendirian di depan salah satu rumah warga. Dan seingat aku, dia nggak ada bayangannya, walau terkena sorot lampu. Saya sering kali auto lari ngebut, soalnya saya pernah lihat sosok hitam besar, dan waktu saya liatin, dia malah nengok ke arah saya dengan mata merah yang menyala, dan refleks langsung lari ngebut. Tapi kayaknya itu tuh semua orang kayaknya kalau ngelihat entah kuntilanak atau apapun, terutama aku ya, pasti ya udah auto ngambil 1000 langkah lah ya buat menghindar karena ya takut. Tapi padahal sih seharusnya kita jangan takut ya. Oke, kejadian atau cerita selanjutnya dari Friska Adianti. Ini cerita waktu aku kelas 2 SMA. Setiap abis semesteran kan pasti ada kelas meeting. Kejadiannya itu setelah kelas meeting ada kesurupan massal pas hari pertama. Pas lagi rame-ramenya karena masih pada semangat. Yang kesurupan jumlahnya ada belasan waktu itu. Bahkan lebih. Singkat cerita, mereka semua yang kesurupan dibawa ke kantor guru biar gak tambah banyak yang kena. Karena merembetnya itu cepet banget. Entah gimana ceritanya, ada 2 teman dekat aku yang kena juga. Padahal posisi mereka di luar sekolah. Karena ada tanding voli juga sama sekolah-sekolah lain di lapangan luar depan sekolah. Pihak sekolah udah dipanggil orang pinter, ada Pak Kiai juga. Tapi susah banget untuk nyadarin mereka-mereka itu. Dari pagi sampai jam 2 itu baru adem suasananya. Lama banget ya. Dan mereka pulang sekolah udah sepi karena dibubarin dari jam 11. Tapi 2 temen aku ini gak sadar-sadar juga, masih tetap teriak-teriak. Ini posisinya udah pindah ke ruang capsek yang lebih luas, plus ada sofanya juga. Yang satu masih mau ditemenin atau nyender sama orang lain, dan akhirnya mau diajak pulang. Walaupun masih dalam keadaan kerasukan. Tapi yang satunya lagi itu gak mau sama siapa-siapa, kecuali aku. Dia gandeng aku kenceng banget. Sampai keluarganya datang pun dia tetap gak mau lepasin aku. Siapapun yang masuk ke ruangan capsek, sekalipun itu keluarganya, pasti dia maki-maki. Barang apapun yang ada di depan dia pasti dilemparin ke orang itu. Bahkan capsek pun kena lempar vas bunga. Dan itu gak ada yang masuk karena gak mau dia tambah anarkis. Padahal ya teh, di ruangan itu cuma aku sama dia. Bayangin gak sih kalian di ruangan bareng orang kesurupan cuma berdua itu? Tapi berasa panas, padahal AC nyala. Sumpek, engap banget kayak lagi banyak orang full satu ruangan. Aku coba rayu dia biar mau diajakin pulang, tapi dia selalu bilang, rumah aku di sini, teman-teman aku juga di sini. Terus nunjuk ke arah toilet siswa
Itu sekejap langsung bau wangi banget ruangan, dan gak ada angin, gak ada hujan. Itu pintu ruangan tiba-tiba ketutup dan kekunci sendiri. Yang di luar sampai mau dobrak pintu karena khawatir. Si teman aku ini yang tadinya nangis tiba-tiba cekikikan ngeliatin aku sambil melotot. Gila, merinding parah karena aku gak bisa lepasin gandengan dia. Aku bacain terus ayat kursi sambil nangis karena udah takut, dan tahu-tahu dia pingsan. Tetap dengan posisi tangannya masih ngegandeng aku. Itu yang benar-benar dia mau dinaikin ke mobil, tetap gandengannya gak bisa dilepas. Sepanjang perjalanan ke rumahnya, temanku ini kadang melambai-lambai, padahal matanya merem. Lemes juga badannya nyender ke aku. Setiap dia melambaikan tangan, di saat itu pula aku lihat ada setan receh melambai-lambai. Apes banget deh tuh. Seumur hidup dikasih lihat begituan. Yang mungkin karena posisi udah mau maghrib juga, dan jalannya pun di perkebunan. Sampai rumahnya, dia masih pingsan. Dan aku bisa lepasin gandengan. Dia dipegangin 3 kiai, terus nangis kenceng banget, terus cekikikan, teriak-teriak gak mau pergi. Aduh, drama banget deh tuh setan. Sampai Isya masih belum siuman. Aku pamit pulang dijemput teman. Selama perjalanan pulang, jadi dikasih lihat begitu sepanjang jalan. Astaga, dan akhirnya aku masuk rumah sakit karena demam tinggi semalaman, terus muntah darah juga. Kata temen aku yang memang bisa lihat, jadi di toilet sekolah aku emang ada sesuatu. Ada 2 toilet yang ditutup pihak sekolah, padahal masih layak pakai. Entah apa alasannya. Terus yang masuk ke temanku itu katanya suka sama aku, tapi bentrok sama yang jagain aku. Makanya aku bisa sampai muntah darah. Aduh, entahlah apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas jangan sampai kejadian gitu lagi. Serem banget sih kejadiannya. Tapi ngomong-ngomong, Friska, makasih ya karena kamu udah mau share pengalaman kamu di YouTube channel Catatan Si Roy. Aku sampai nggak bisa berkata apa-apa. Serem banget pengalaman kamu. Oke, lanjut ya. Dari Ananar. Jadi kejadian ini saya alami masih baru banget ya, sekitar 2 minggu yang lalu gitulah. Jadi waktu itu saya ada jadwal meronda sama beberapa orang. Nah, jadwal ronda ini saya dapat pas di malam minggu. Sebelum berangkat keliling komplek, saya tuh biasa nunggu teman-teman yang lain. Kebetulan, malam itu saya dapat teman cuma 1 orang. Akhirnya mau gak mau, kita keliling. Cuma berdua doang. Singkat cerita, berangkatlah kita keliling komplek sekitar jam 11. Awal berangkat, kita merasa biasa aja. Namun karena bosan, mulailah kita iseng-iseng sambil cerita horor di tengah perjalanan. Karena saking asiknya cerita, gak berasa udah lama juga keliling komplek. Dan sampailah pada salah satu rumah kosong yang ada di ujung komplek. Tetapi ketika sampai di dekat rumah kosong tersebut, kita nyoba istirahat sejenak sambil mikir, kira-kira kompleks sebelah mana yang belum dilewatin nih. Namun, ketika lagi asik-asik mikir dan diskusi, tiba-tiba kedengeran suara yang membuat kita tuh bengong dan bingung sekaligus takut. Kenapa kita bisa seperti itu? Karena kita tuh denger suara perempuan ketawa, tapi melengking banget suaranya. Iya, walaupun ketawanya sedikit, tapi itu jelas banget dan bikin kita tuh merinding gak karuan. Kalau di teks tuh kurang lebih ya kayak ketawa hihihi gitu sih. Cuman aku gak mau praktekin, takut. Pokoknya suaranya tuh bikin suasana seketika serem.
Apalagi di daerah situ terbilang sepi. Dan tanpa pikir panjang lagi, kita berdua langsung pergi ninggalin daerah rumah kosong tersebut tanpa ngomong apa-apa. Kita jalan cepet banget. Sekian dan terima kasih. Pesan-pesan aja buat yang suka meronda, pokoknya jangan iseng-iseng cerita-cerita horor lah. Yang katanya kalau lagi nyeritain hal-hal kayak gitu, kemungkinan 99% mereka berada di sekitar yang lagi nyeritain. Ngomong-ngomong makasih ya karena udah mau share pengalamannya. Oke, selanjutnya ya. Pengalaman dari Erni Cahya 99. Karena pada share pengalaman mistis, aku juga pengen share pengalamanku karena ada pesan di balik kejadian itu. Jadi, di tahun 2012 awal, aku kerja di sebuah perusahaan daerah Cilengsi. Otomatis, aku juga nyari tempat tinggal yang dekat dengan tempat kerjaku dong. Karena tadinya aku tinggal di Depok, tempat tanteku. Singkat cerita, akhirnya aku kesana cari kontrakan dan alhamdulillah dapet yang deket banget dari kantor. Beberapa minggu tinggal di sana, nggak ada masalah. Sampai akhirnya ada seorang mas-mas yang dulunya pernah ngontrak di kontrakan yang saat itu aku tempatin. Dia bilang, "Mbak, hati-hati, di situ mistis." Karena aku orangnya penakut, aku cuma bales, nggak ada apa-apa kok. Dan karena bapakku orangnya nggak percaya tahayul juga, langsung nyeletuk, "Nggak apa-apa mas, nanti kalau ditemenin, bilang aja sesama setan, dilarang saling ganggu." Malam pun tiba. Kalau tidur, lampu kamar selalu aku matiin. Tapi lampu teras aku nyalain, jadi masih kesorot sinar dari luar. Sekitar jam 3 pagi, aku terbangun dan langsung lihat handphone. Pas aku lihat ke depan, kok ada bayangan putih. Pikirku, itu mah karena aku habis lihat handphone, mungkin sinar yang kena mata masih ada. Aku coba kedip berulang kali, tapi bayangan itu gak hilang-hilang. Aku coba perhatiin lagi, ternyata bayangan itu jalan ngambang dan ada kunciran kain di atas kepalanya. Itu pocong. Aku langsung merem dan baca ayat kursi. Beberapa menit buka mata lagi, pocong itu udah gak ada dong. Aku langsung nyalain lampu dan demi apapun, badanku gak enak 2 hari 2 malam. Tapi bukan kayak meriang, tapi kayak sakit batin gitu. Mungkin kaget. Oh ya, pesan di balik kejadian itu, jangan pernah berkata tidak baik dimanapun kamu berada. Tapi emang ada benernya sih, kayak kita tuh harus jaga omongan lah. Masing-masing ya, saling nggak ganggu lah ya. Dan sampai di situ aja. Makasih banyak Erni karena kamu sudah mau share pengalaman horormu ke YouTube channel Catatan Si Roy. Dan juga terima kasih banyak untuk kalian semua yang sudah men-share cerita horornya melalui DM ataupun email. Dan nanti next akan ada lanjutan lagi, kiriman-kiriman dari kalian akan aku bacakan di YouTube channel ini. Dan untuk kalian yang pengen ngirim cerita, boleh banget, kalian bisa langsung aja DM di IG aku ataupun di IG podcast CSR ataupun di IG YouTube channel CSR. Atau kalian juga bisa langsung email ke emailku. Dan ya, terima kasih banyak karena sudah mendengarkan YouTube channel Catatan Si Roy.